Tolong ya kirim bantuan, donasi atau apalah untuk memperbesar kalung saya supaya bibir saya dilakban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Syaifuddin Ibrahim. Jadi baru-baru ini Syaifuddin Ibrahim ini kedengarannya sengsara, yaitu tinggal di luar negeri, yaitu sebagai penista agama Islam yang dimana kabur yaitu dari kejaran polisi Indonesia. Nah teman-teman, jadi tidak ada yang namanya yaitu penista agama itu hidupnya sejahtera, hidupnya itu gembira, ketawa-ketawa. Tapi kenyataannya sejak dari zaman dulu itu seorang penista agama itu sudah ada. Dan bahkan sampai sekarang ini mereka akan bermunculan. Tapi kehidupannya itu sengsara, menderita, yaitu seperti Syaifuddin Ibrahim. Jadi Syaifuddin Ibrahim ini meminta donasi kepada jamaahnya yaitu untuk operasi bibir dowernya. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Expose penderitaan hidupnya Syaifuddin Ibrahim, teman-teman. Oke, langsung aja kita reaksi nih videonya ya. Ini video saya reaksi dari channelnya Ustadz Yusuf PI yang judulnya Syaifuddin minta donasi untuk suntik bibir doer. Astaga, gitu ya, ada tulisannya di sini. Oke, coba kita simak nih ya. Katanya dia minta donasi untuk suntik bibir doer gitu. Coba kita simak dulu. Tadi saya lagi habis ngocok. Saya Astagfirullahaladzim. Ya ini benar-benar udah keangkat akal sehatnya. Bahkan aktivitas maaf ya, pun dia publikasikan di YouTube-nya gitu. Dia ngaku tadi saya habis melakukan itu gitu. Astagfirullah. Ini udah nggak ada akal sehatnya nih. Tadi saya lagi habis ngocok. Saya masuk Kristen hanya mencari kekayaan dan harta dunia. Kalau iya emang kenapa? Ayo. Ini parah nih. Oke, ini cuplikan awal videonya. Kita langsung ke bagian inti videonya ya. Kalung dijual Din buat biaya operasi bibir dower. Kalung dijual. Ini tahu nggak berapa hektar tanah ini bisa keliling. Jadi kalung yang ada di lehernya Syaifuddin Ibrahim ini itu kalau dijual itu bisa berapa hektar tanah. Berarti mahal sekali ya, mungkin bisa 0,5 M gitu ya teman-teman. Tapi benarkah ya kalung seperti itu harganya mahal sekali? Coba kita lanjutkan videonya. Oh, katanya kalungnya senilai beberapa hektar tanah gitu ya. Oke, coba kita lihat ya di Google kira-kira kalung seperti ini berapa harganya. Nah ini saya ketemu di Tokopedia kalung yang seperti punya Syaifuddin Ibrahim yang kata dia setara dengan hektar tanah gitu ya. Harganya setara dengan berhektar-hektar tanah. Dan ternyata di Tokopedia harganya cuma 25.000. Nah, ketahuan lagi bohongnya ya. Nah, itulah orang yang sudah nggak punya akal sehat. Di sini dia bilangnya tadi seharga hektar-hektar tanah gitu ya. Kasih bibir dower. Kalung dijual. Ini tahu nggak berapa hektar tanah ini bisa keliling. Berhektar Nih, tanah. harga kalung ini. Padahal di Tokopedia harganya ya 25.000 gitu guys. Tolong ya kirim bantuan, donasi atau apalah untuk memperbesar kalung saya supaya bibir saya disuntik supaya kelihatan seksi. Ya Allah, ya teman-teman ya, seperti itulah ya kehidupan Syaifuddin Ibrahim yang dimana Syaifuddin Ibrahim ini adalah seorang penista agama Islam. Jadi gak ada ya buktinya yaitu seorang penista agama itu hidupnya sejahtera. Kenyataannya di sana ini malah menjadi seorang pemulung, yaitu mencari botol-botol bekas ya untuk dijadikan apa? Untuk dijual dan untuk dibuat makan sehari-hari. Kasihan semestinya saya tuh. Tapi bagaimana lagi ya seorang penista agama menistakan agama Islam, menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya semoga saja mendapat hidayah. Oke ya. Tuh.
Lihat kelakuannya Saifuddin Ibrahim. Akal sehatnya itu udah kecabut guys. Jadi apapun yang dia omongin itu pasti ngawur. Dia minta donasi ke subscribernya untuk suntik bibir doer katanya. Itu mau disuntik gimana pun juga ya tetap doer begitu Pak Saifuddin. Solusinya itu tobat din, bukan disuntik bibir doer gitu ya. Ini kita simak lagi ya. Ingat baik-baik. Apapun yang diomongin Saifuddin itu pasti ngawur. Karena memang akal sehatnya udah tercabut guys ya. Coba kita simak lagi nih. Dan perkataanmu selalu dicatat oleh Allah dan akan dibalas ketika engkau di dalam kubur. Nah, itu. Biarkan nanti tunggu di kubur saja. Hei malaikat, tunggu saya di kubur ya. Jangan coba-coba cabut nyawa saya. Hei malaikat Israel, ya. Jangan coba-coba cabut nyawa saya. Memang bener-bener gak ada akal kan, malaikat aja ditantang seperti itu. Ini fakta bisa kita lihat, kehidupan seorang penista agama akan hancur seperti itu. Dia tidak sadar sedang mempermalukan dirinya di sosial media. Tiap hari dia live-nya begitu, gak jelas ngomongnya. Tapi yang nonton ada aja tuh yang ngedukung. Padahal istrinya Saifuddin Ibrahim sendiri, itu ketika menceritakan sifat Saifuddin Ibrahim, katanya dia mau muntah loh. Saking buruknya nih. Coba kita lihat ya videonya, ini fakta guys ya. Kalian nggak tahu itu Abi itu siapa? Aku yang tahu. Jadi kalau kita boleh ngefans, tapi jangan ngefans itu sekilo kurang 3 on. Artinya jangan bego-bego banget gitu. Jangan kita tuh mengidolakan orang tuh apa yang idola lakukan tuh dianggap benar. Aku aja walaupun istri dari Saifuddin Ibrahim, orang banyak mengagungkan Abi. Aku mah biasa aja. Walaupun orang bilang Abi inilah baik hati lah, murah hati lah, yang orang bilang segala macam aset kekesenan, aku biasa aja. Makanya kalau aku ngendampingi Abi, orang berfoto dengan Abi, aku sampai istri itu sampai bengong gini. Ya elah dalam hati gua. Bagi orang Bangka itu apa? Pengen muntah. Nah teman-teman, jadi yang tahu semua sifat aslinya Saifuddin Ibrahim ya tentunya istri, orang terdekat. Ya, kalau orang-orang yang di luar sana seperti orang-orang OTEN ya nggak tahu. Nah, maka dari itu kita sudah lihat ya bagaimana kelakuannya Saifuddin Ibrahim ini ketika di dalam keluarga saja ya. Itu istri saja melihatnya itu katanya mau muntah. Jadi istrinya aja pengen muntah tuh ngelihat sifatnya Saifuddin Ibrahim. Ya wajar lah istrinya mau muntah gitu, karena memang parah banget sifatnya Saifuddin Ibrahim. Tapi yang jadi masalah kan Saifuddin Ibrahim ini nggak nyadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal-hal keburukan. Karena memang akal sehatnya udah kecabut guys. Jadi jangan berpikir ketika Anda menistakan agama Islam tapi tetap bisa bernafas, lalu Anda mengatakan, nah kan aman-aman saja, saya menistakan agama Islam tetap bisa bernafas. Iya bernafas bisa, tapi udah nggak bisa berpikir sehat lagi. Di Islam itu ada yang namanya istijrot, yaitu Allah biarkan pelaku maksiat tersebut berlarut-larut dalam kemaksiatannya tanpa dia sadari sampai pada akhirnya dia binasa secara tiba-tiba. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa tapi merasa aman-aman aja, hidupnya lancar-lancar aja, hati-hati, ya segeralah bertobat kepada Allah sebelum binasa secara tiba-tiba, dan Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya video-video yang konyol dari Saifuddin Ibrahim, yang dimana Saifuddin Ibrahim ini adalah seorang penista agama Islam. Nah maka dari itu Allah itu sudah mencabut akalnya. Jadi apa yang dikeluarkan melalui mulutnya Saifuddin Ibrahim ini isinya hanyalah kekonyolan, kengawuran, dan tidak nyambung sama sekali. Jadi sudah masuk ke kategori ODGJ. Ya seperti Mbak Suniti, nenek-nenek Suniti ini juga termasuk ya kategori ODGJ. Yang dimana kalau berbicara tentang agama Islam ini yaitu selalu menghinakan yaitu ajaran agama Islam. Coba teman-teman, adakah ya di dalam agama Kristen itu diajari yaitu ketika makan daging babi itu dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan surah Al-Fatihah? Enggak ada kan? Tapi tujuannya apa kalau bukan menistakan yaitu agama Islam? Jadi kalau nenek Suniti ini mau makan daging babi ya terserah sebanyak-banyaknya, mau 1 kontainer terserah. Tapi ketika ya nenek-nenek Suniti ini ketika hendak makan daging babi itu mengatakan baca bismillah dan membaca surah Al-Fatihah, ini jelas-jelas ada tujuan tertentu yaitu menistakan agama Islam. Nah maka dari itu Saifuddin Ibrahim dan nenek-nenek Suniti ini adalah 11-12, yaitu duo ODGJ internasional yang dimana kabur yaitu ke luar negeri
demi untuk menistakan agama Islam. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kehidupannya seorang penista agama ini tidak akan bahagia selamanya. Ya, mereka masih bangga ya, masih bisa bernafas, masih bisa ketawa-ketawa. Tapi pada hakikatnya mereka ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Di dunia saja kita sudah bisa melihat ya, bicaranya ngawur, lalu kemudian ya kita lihat raut wajahnya ini suram, bahkan keadaannya hidupnya itu semestinya semrawut. Tapi mereka ini buat enjoy-enjoy saja. Nah teman-teman, jadi itu yang dinamakan adalah istidraj ya. Bisa jadi Allah itu mengazabnya yaitu dengan harta, dengan kekayaan dan lain-lain. Tapi nanti kelak Allah akan mengazabnya yang sangat pedih sekali kelak di akhirat. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.